Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Maharani Putri dari kelas 12 MIPA 5 akan menjawab pertanyaan mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1948. Berikut penjelasan dari saya. Pertanyaan pertama, PKI telah melakukan pemberontakan di Indonesia tahun 1948. Nah, ceritakan bagaimana awal kelahiran PKI atau organisasi sehingga mereka melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme-Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yoga. Di sini, dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda untuk menyebarkan gagasannya. Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonoboso. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk Kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat dalam adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pemberontakan yang terjadi sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta. Pada 18 September 1948, PKI atau VDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur pada hari itu juga. Diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.
Akhir dari pemberontakan ini, untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Pertanyaan yang kedua, PKI pada tahun 1948 yang melakukan pemberontakan, salah satu tokohnya adalah mantan Perdana Menteri. Bagaimana mungkin tokoh yang bernama Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan di negaranya sendiri? Menurut jawaban saya yang nomor 2, menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis komunis internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Musso dengan kedatangannya ke Hindia Belanda pada tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet gubernur jenderal, menggalang semua kekuatan anti-fasis untuk bekerja sama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekannya sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal 1940-an, serta tidak paham akan strateginya dengan Jepang. Harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini, garis Amir yang terbukti benar. Pada bulan Januari 1943, ia tertangkap oleh fasis Jepang di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti-fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dengan sisa-sisa kelompok inilah Amir ketika menjadi Menteri Pertahanan mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun identifikasi penting kejadian Surabaya itu. Dari sedikit yang kita ketahui bahwa sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Sebuah dokumen Nevis atau Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service, instansi rahasia yang dipimpin oleh Van Mook, bertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir, yaitu ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya, bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan misalnya bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas. Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab yang berat itu terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa perlawanan sama sekali. Ketika disalahkan atas persetujuan Renville oleh golongan Masyumi dan nasionalis. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Setelah 1948 melakukan pemberontakan, kemudian Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati.
Lalu bagaimana PKI bisa hidup kembali di Indonesia bahkan berakhirnya melakukan pemberontakan tahun 1965? Lalu kaitannya DITII dilakukan di berbagai tempat. Apakah penyebab atau latar belakang di semua tempat itu seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, apakah mempunyai sebab yang sama? Jika tidak, terhadap DITII, jika tidak, Anda ceritakan perbedaannya. Kemudian, kenapa pemerintahan sampai mengambil kebijakan perjanjian Renville yang nyata merugikan secara politik maupun secara ekonomi? Mengapa mengambil langkah perjanjian Renville sehingga muncul peristiwa DITII? Saya akan menjawabnya. Penyebab pemberontakan DITII, penyebab umum terjadinya pemberontakannya antara lain: 1. Kemampuan kekuatan di Jawa Barat. 2. Kartosoewirjo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat diberikan begitu saja kepada pihak Belanda. 3. Merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah RI. Penyebab khusus pemberontakan DITII antara lain: pihak Indonesia menekan perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian itu para tentara diharuskan mengosongkan Jawa Barat lalu hijrah ke Jawa Tengah. Kartosoewirjo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan pemerintahan pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Hal ini juga yang disebabkan karena ada sejumlah komandan TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka hijrah di Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat disebabkan karena penandatanganan perjanjian Renville yang dilakukan pada 17 Januari 1948 bersama pasukannya yang berjumlah sekitar 4.000 orang. SM Kartosoewirjo membangun Darul Islam atau DI. Kartosoewirjo menolak hijrah ke Jawa Tengah bersama pasukannya yang tidak menganggap keberadaan RI lagi dan tujuan yaitu untuk melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Tujuan pemberontakan DITII di Jawa Barat antara lain: 1. Mendirikan negara berlandaskan syariat Islam berupa Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Yang kedua, menolak perjanjian Renville. Yang ketiga, mengatasi dominasi komunis dan sosial. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilakukan di bawah pimpinan Amir Fattah dan Kiai Sumonglangu yang beroperasi di Tegal, Brebes, dan juga Pekalongan pada tahun 1946. Ini inti pasukan pemberontakan di Jawa Tengah ini yang disebut pasukan Hizbullah dibuat di Tegal, dan pada 23 Agustus 1949 Amir Fattah mengatakan pendirian Darul Islam dan mengungkapkan bergabung dengan DITII SM Kartosoewirjo. Gerakan DITII di Jawa Tengah pernah kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Selain itu, daerah Merapi Berbabu juga terjadi kerusuhan akibat perbuatan Gerakan Merapi Berbabu Komplek atau MMC. Tetapi gerakan ini juga berhasil ditumpas untuk menghancurkan gerakan DITII di daerah Gerakan Benteng Nasional dijalankan Operasi Benteng Riders. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dilakukan di bawah pimpinan Kahar Muzakar dengan latar belakang berbeda dengan pemberontakan DITII lainnya.
Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirimkan surat kepada pemerintahan pusat yang berisi tentang permintaan pembubaran Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan meminta para mantan anggotanya dialihkan ke APRIS. Nyatanya, ia menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah kepemimpinannya. Faktor penyebab lamanya penumpasan adalah rasa kesukaan yang ditumbuhkan pada sudah berakar di hati pasukan Kahar Muzakar. Selain itu, kelompoknya juga memahami sifat rakyat dan menggunakan wilayah yang sudah tidak asing lagi. Pemberontakan DITII di Aceh. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan DITII di Aceh, di antaranya adanya permasalahan independensi, pertentangan antar golongan, serta pembenahan dan pembaruan daerah yang tidak lancar. Pemimpin gerakan DITII di Aceh adalah Tengku Daud Beuruh yang menyatakan bahwa Aceh adalah bagian negara Islam Indonesia dan sudah memutuskan hubungan dengan Jakarta pada 21 September 1953. Pemberontakan ini dapat diselesaikan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan pada 17 sampai 28 Desember 1962 atas inisiatif Pengadam 1 Bukit Barisan Kolonel Jasin. Musyawarah ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dan kesalahpahaman yang terjadi, sehingga bisa ditemukan titik terang yang membuat keamanan di Aceh pulih kembali. Tujuan DITII antara lain mengembalikan otonomi Provinsi Aceh, mencegah kembalinya kekuasaan Uli Balang, pemimpin adat dan formal yang berkembang sebelum Indonesia merdeka, menegakkan syariat Islam. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Terdapat kelompok pemberontak bernama Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau KRJT di bawah pimpinan Ibnu Hajar alias Haderi alias Angli yang merupakan seorang mantan Letnan II TNI. Pada akhir tahun 1950, KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila ada salah ketika saya menjawabnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.